Jumpa lagi Jaga TV. Nah, kalau kita bicara soal tablet Android yang namanya Samsung Galaxy Tab S6 itu emang keren banget. Ya mungkin yang terbaik lah itu ya untuk tablet Android ya. Nah, sekarang itu sudah datang yang namanya Tab S7 sama Tab S7 Plus. Ya sudah diumumkan lah oleh Samsung ya. Nah, ini adalah yang dua ini harusnya adalah penerusnya si Tab S6. Apa yang bisa diperbaiki di sini? Apakah yang kita cari-cari itu datang? Apakah yang kita minta kemarin di Tab S6 itu datang di Tab S7? Nah, mari kita lihat dalam preview kita kali ini. Ya, Tab S7 dan Tab S7 Plus adalah tablet berbasis Android yang bertujuan untuk meneruskan dan memperbaiki apa yang terjadi di Tab S6 yang udah bagus banget. Jadi ya sederhana, sudah pasti S7 sama S7 Plus adalah dua tab Android terbaik saat ini. Ya, karena mungkin yang lain agak sedikit kurang usaha ya untuk tablet di Android. Ya, mungkin belum ya. Jadi anggaplah yang dua ini adalah juaranya tablet Android bahkan sebelum di-review. Iya, karena melihat dari Tab S6-nya ya. Desainnya adalah desain yang full metal, tapi tetap ringan ya. Tablet ini adalah tablet paling tipis untuk ukuran layarnya di pasaran, terutama untuk yang Tab S7 Plus. Oke, kalau kita bicara soal SoC, ini yang menarik sekali ya. Dimanapun di seluruh dunia, Tab S7 series ini akan datang dengan Snapdragon 865 Plus. Yes, seperti HP-HP gaming itu ya. 865 Plus ya. Bahkan mungkin dia akan datang cepat ke Indonesia. Semoga ya. Untuk RAM itu adalah 6 GB ya. Storage adalah 128 GB. Dan ini masih bisa nerima microSD sampai dengan 1 TB. Untuk konektivitas dia menggunakan Wi-Fi 6 atau 4G LTE kalau untuk negara-negara seperti di Indonesia yang tidak ada 5G-nya ya. Tapi ya ini 865 Plus. Jadi itu modem 5G ada di dalam. Nanti di review lengkapnya kita bahas ya bagaimana ya. NFC udah jelas ada di sini. Speaker tetap ada 4 seperti di Tab S6 dan sama-sama by AKG juga. Ya ini harusnya suaranya lantang banget dari S6 juga udah kelihatan banget tuh kalau suara kenceng banget. Susah nyari laptop yang bisa bersaing dengan dia, bahkan kayaknya belum nemu sampai sekarang juga gitu ya. Nah, Tab S7 dan S7 Plus ini datang dengan keyboard baru yang dijanjikan akan lebih baik dan keyboard ini juga sudah diperbaiki bentuknya katanya ya. Jadi lebih nyaman untuk dipakai sekarang ya. Di touchpadnya sudah bisa menerima multi touch juga, jadi gesture-gesture bisa. Nah, sayang keyboard ini emang belum ada backlit-nya ya. Dan ini menarik adalah kalau sama seperti S6 juga, kalau keyboardnya nggak dipakai itu bisa dicopot dan stand bisa dipakai bersama dengan tabnya buat nonton gitu ya. Jadi ya ini udah sejak S6 juga udah bisa ya. Namanya juga bentuknya mirip banget dengan si Tab S6 ini. Dan kita lihat nanti pada saat review bener-bener enak apa enggak ya. Tapi kelihatan dari bentuknya sekilas sih kayaknya emang asik ya, touchpadnya gede gitu ya. Nah sekarang si Tab S7 dan S7 Plus ini bisa pakai multi aplikasi dan ditampilkan untuk bekerja bersamaan sampai dengan 3 aplikasi sekaligus. Ya, jadi kita bisa lihat di sini dia bisa menggambar, nih lagi gambar atau lagi nyatet gitu ya di sebelah kiri gitu. Terus bisa sambil nonton YouTube dan bahkan sambil nonton YouTube itu di bawah dipasang lagi buat chatting. Itu bisa. Jadi bisa benar-benar multi. Iya, jadi benar-benar tablet ini benar untuk produktivitas ya benar-benar asik ya gitu. Nah, kalau untuk kamera ini nggak ada beda ya antara keduanya. Kamera utamanya 13 megapiksel f2.0, kamera ultra wide-nya di kamera di belakang itu adalah 5 megapiksel f2.2, sementara kamera selfie-nya adalah 8 megapiksel f2.0. Nah, yang menarik adalah posisi kamera selfie-nya. Kamera selfie-nya ini sekarang posisinya di tengah pada saat lagi posisinya gini, posisinya ya, yang menarik adalah kamera selfie-nya posisinya ada di tengah pada saat digunakan secara horizontal seperti ini. Ya, jadi memang sangat mudah kan kalau mau conference call dalam posisi horizontal seperti ini. Oh ya, by the way, ini yang saya pegang adalah Tab S6 bukan Tab S7 ya. Memang kita belum pegang Tab S7, tapi kita akan segera pegang untuk review dan kita akan janjikan reviewnya pasti akan in-depth di sini.
Nah, kita lanjut bahas soal si Tab S7 dan S7 Plus yang baru diluncurkan ya. Yang menarik adalah S Pen. S Pen-nya mirip seperti di Note 20 ya. Jadi kalau sebelumnya S Pen itu latensinya adalah 59 milisecond ya, S Pen ini. Nah, sekarang dia itu latensinya hanya 9 milisecond. Jadi ya kayak Note 20, bener-bener kalau nulis ya kayak nulis beneran. Ini yang dibutuhkan. Saya juga nyari ini banget. Jadi bisa edit video pakai S Pen tuh bisa presisi banget ya. Menggambar juga harusnya enak banget karena response time-nya yang tinggi banget ya. Untuk posisi dia mirip sih sama S6. Dia ada di belakang seperti ini, seperti S6 ada di belakang ini. Cuma bedanya adalah kalau buat di Tab S7 dan S7 Plus itu tidak ada paretnya atau groove-nya tuh nggak ada. Jadi dia nempel kayak bodinya rata aja, terus nempel aja si S Pen yang barunya ini. Nah, oke, tentunya seiring dengan peningkatan-peningkatan ini, ya notes application-nya itu juga diperbaiki sama seperti Note 20 dan ya banyak fitur-fitur baru yang di Note 20 juga udah ada, itu akan didapatkan di Tab S7 dan S7 Plus ini. Sangat menarik sekali peningkatannya memang ya. Oh ya, nanti setelah update mungkin di akhir tahun update ya, itu si Tab S7 Plus dan Tab S7 itu bisa jadi layar kedua untuk sebuah laptop Windows. Menarik? Iya, sangat menarik sekali tentunya buat yang butuh butuh pakai dua layar gitu di perjalanan, dia bisa jadi layar kedua loh. Nah, untuk aplikasi-aplikasi ada 3 aplikasi yang spesifik banget disebutkan oleh Samsung. Ada yang pertama adalah Note Shelf di situ, ya ini aplikasi Note-nya. Kemudian ada Canva, ini untuk desain, itu udah built-in di dalam ya Canva gitu ya. Kemudian untuk pertama kalinya ada Clip Studio. Ya, Clip Studio pertama kali datang di Android menurut Samsung. Ini adalah aplikasi untuk menggambar. Jadi Clip Studio udah ada di dalam Tab S7 dan S7 Plus. Tentunya sama dengan Tab S6, S7 dan S7 Plus itu juga pakai DeX ya. Tapi sekarang DeX-nya juga diperbaiki, tentunya sama seperti di Note 20, DeX-nya juga diperbaiki, bisa wireless DeX ke Smart TV dan ada fitur-fitur baru lainnya yang nanti akan kita bahas lebih detail lagi dalam review. Nah, sekarang mungkin kalian pengen tahu apa sih bedanya S7 dengan S7 Plus. Nah, kalau kita lihat sekilas ya, kita bahas S7 dulu. Tab S7 ini layarnya 11 inci. Ya, kalau dulu S6 itu 10,5 ya, sekarang 11 inci. Resolusi layarnya adalah 2560 x 1600 pixel. Oke, berarti ini perbandingan 16:10 yang sama juga dengan sebelumnya di Tab S6 ya. Tapi ini adalah layar non-AMOLED. Ya, ini adalah layar LCD ya. Saya akan memperkirakan bahwa ini sekelas IPS ya. Screen to body rasionya adalah 83%. Cukup oke. Tapi tadi kalau bicara layarnya bukan AMOLED, tapi ini layar refresh rate 120 Hz loh ya. Jadi tetap nyaman sih buat swiping tetap akan nyaman tentunya ya. Nah, ketebalannya adalah 6,34 mm. Diingat 6,34 mm nanti kita bandingkan dengan yang di S7 Plus ya. Untuk bobot ini adalah 502 gram. Bener, setengah kilo. Ya, 502 gram. Ini ringan sekali, walaupun memang Tab S6 masih sedikit lebih ringan dari yang satu ini ya. Karena kenapa? Baterainya meningkat dari 7.000-an mAh sekarang jadi 8.000 mAh di Tab S7. Ini baru bicara S7 loh. Udah naik. Untuk fingerprint dia seperti Tab S5e ya, side mounted fingerprint. Jadi bukan di layar untuk fingerprintnya untuk S7. Sementara untuk warna yang hadir itu harusnya adalah Mystic Black dan Mystic Silver. Nah, sekarang mari kita beralih ke Tab S7 Plus. Ini layarnya yang gede. Ini saya suka banget nih, layarnya 12,4 inci, 2800 x 1752 pixel Super AMOLED, 85% screen to body ratio, refresh rate 120 Hz. Sepertinya ini layar yang mirip dengan di Note 20 ya, atau di S20 Ultra juga ya. Refresh rate 120 Hz dengan ketebalan yang sangat tipis di 5,7 mm. Dia lebih tipis daripada adiknya yang lebih murah. Oke, ini menarik sekali. Untuk urusan baterai, ini besar. 10.090 mAh. Ya, baterainya besar banget. Mungkin untuk mengatasi layar yang besar juga tadi yang 12,4 inci itu ya. Dan ini sudah menggunakan in-display fingerprint. Untuk warna S7 Plus terhadir dengan Mystic Black, Mystic Silver, dan Mystic Bronze. Ya, ada yang bronze ya kayak di Note 20 juga ya, kayak Note 20 Ultra ya.
Jadi bedanya sepertinya akan lumayan terasa ya, terutama pada bodi dan jenis layar. Itu yang pertama. Baterai jelas beda, tapi mungkin terkompensasi sama layar ya. Bobot ya jelas ada beda ya, 575 gram untuk S7 Plus, sementara 502 gram untuk si S7. Ya, yang lucunya adalah S7 Plus bisa lebih tipis, di bawah 6 mili ya, yang si S7 Plus. Tipis banget nih, tipis lebar. Kayaknya sih kalau saya akan mungkin lebih tertarik pada yang layarnya lebih gede ya. Soalnya ini kategori yang lumayan baru dan tadinya hanya dikuasai sama yang satu itu, yang bukan Android. Sekarang ada di Android juga. Tapi tentunya tergantung harga ya. Kalau soal harga saat ini kami masih belum bisa mengungkap ya, karena kita belum dapat harganya pada saat video ini dibuat ya. Nanti kita akan tambahin ke deskripsi di bawah pada saat harga dan info pre-ordernya sudah ada ya. Oke, singkat aja kalau gitu ya, preview kali ini sekilas info kami mengenai Tab S7 dan S7 Plus yang akan segera beredar di Indonesia. Tentunya dari kami sendiri itu masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang harus nanti baru terjawab pada saat kita review lengkapnya. Oh ya, kalau kalian sendiri sebetulnya melihat dari apa yang sudah kita tampilkan sekilas ini, mana yang lebih di-prefer? Mau pilih S7 atau S7 Plus? Oh iya, dan satu lagi, kalau misalnya ada hal spesifik yang kalian ingin kami uji pada Tab S7 series nantinya pada saat review, tuliskan di dalam kolom komentar dan kami akan pertimbangkan untuk masukkan itu ke dalam review lengkap kami gitu ya. Ya kalau terlalu panjang mungkin jadi 2 video, nggak tahu, kita lihat nanti deh hasilnya seperti apa. Semoga nggak terlalu panjang juga, tapi saya agak ragu karena memang ini produknya lebih kompleks dari yang sebelumnya yang sudah kompleks juga. Ya intinya sih saya senang melihat bahwa ada sebuah tablet baru lagi yang tentunya harusnya lebih bagus lagi dari pendahulunya yang masih jadi andalan saya nih, si Tab S6 ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Saya Irfan, jaga TV TV.